Oh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami berdua akan mempresentasikan hasil UAS yang ditugaskan oleh Bu Aila, yaitu Tubes Praktikum Manajemen Basis Data. Oke, next. Oke, pada sesi selanjutnya ada table of content. Yang pertama ada pendahuluan, yang kedua ada data modeler, yang ketiga penjelasan query yang digunakan, yang keempat implementasinya, implementasi query. Oke, selanjutnya ada anggota kelompok, itu beranggotakan 2 orang. Yang pertama saya sendiri, Fauzi Jamur Darmawan, dengan NIM 2201020036. Kemudian ada saya Muhammad Rifki Firdaus dengan NIM 22010202062. Oke, yang pertama pendahuluan. Ini merupakan dokumentasi ya, dokumentasi kerja kelompok. Oke, next. Oke, yang kedua ada data modeler. Next. Ini merupakan bentuk logikalnya ya. Jadi kita membuat 4 tabel. Yang pertama ada tabel pelanggan, ada tabel sewa, ada tabel mobil, dan tabel pembayaran. Dan masing-masing, coba next dulu. Next. Nah, ini bentuk fisiknya. Nah, di sini mempunyai relasi ya. Yang pertama ada pelanggan ke sewa, hubungannya one to many, pelanggan dan sewa ya, jadi hubungannya one to many. Jadi satu pelanggan dapat melakukan beberapa penyewaan, tetapi setiap penyewaan hanya dapat dilakukan oleh satu pelanggan. Oke, yang kedua ada mobil dan sewa ya. Mobil dan sewa ini hubungannya sama one to many. Jadi satu mobil dapat disewa dalam beberapa transaksi sewa, tetapi setiap transaksi sewa hanya dapat melibatkan satu mobil. Ya, dulu lihat kan ada foreign key-nya di tabel sewa. Ada foreign key ID mobil sama ID pelanggan. Oke, selanjutnya ada tabel sewa dan pembayaran. Nah, ini hubungannya one to one ya, karena setiap transaksi sewa pada tabel sewa memiliki satu pembayaran sesuai dalam tabel pembayaran. Ini dapat dilihat tuh, bisa dilihat dari kolom ID sewa di tabel pembayaran yang merupakan kunci asing atau foreign key yang merujuk ke kolom ID sewa di tabel sewa. Setiap pembayaran hanya terkait dengan satu transaksi sewa, dan setiap transaksi sewa harus memiliki satu pembayaran. Mungkin segitu saja penjelasan untuk ini ya. Next. Selanjutnya ada penjelasan query yang digunakan. Nah, ini ada beberapa query yang digunakan, yaitu ada where, order by, group by, having, join, select, like, sum, count, apg, terus inner join, left join, dan right join. Pertama ada where. Nah, jadi where dalam sebuah query SQL digunakan untuk memberikan kriteria atau kondisi untuk memfilter data yang akan diambil dari sebuah table. Kemudian ada order by. Order by dalam SQL digunakan untuk mengurutkan hasil query berdasarkan satu atau lebih kolom. Dengan menggunakan order by, Anda dapat menentukan urutan penyortiran baik secara menaik ascending atau menurun descending. Kemudian ada group by. Dalam SQL, group by ini digunakan untuk mengelompokkan baris hasil query ya berdasarkan nilai-nilai tertentu dari satu atau beberapa kolom. Kemudian ada having. Having dalam SQL digunakan bersama dengan klausul group by atau untuk memberikan kondisi atau kriteria tambahan terhadap hasil pengelompokan. Dan ada join. Join dalam SQL digunakan untuk menggabungkan baris-baris dari 2 atau lebih table berdasarkan kolom-kolom yang memiliki nilai sesuai. Dan ada select. Select digunakan untuk mengambil data dari satu atau lebih kolom dalam satu atau lebih tabel. Dan ada like. Digunakan untuk melakukan pencarian pola dalam nilai kolom. Dan ada having. Fungsi agregat sum dalam SQL digunakan untuk menghitung total atau jumlah dari nilai-nilai numerik dalam satu kolom. Fungsi ini biasanya digunakan bersama dengan pernyataan group by untuk menghitung total pada setiap kelompok data.
Dan ada count. Jadi fungsi agregat count dalam SQL digunakan untuk menghitung jumlah baris atau nilai yang memenuhi kriteria tertentu dalam suatu kolom. Dan ada APG, fungsi APG dalam SQL ini digunakan untuk menghitung rata-rata aritmatika dari nilai-nilai numerik dalam suatu kolom. Dan ada inner join digunakan untuk menggabungkan baris dari dua tabel yang memiliki nilai yang sesuai berdasarkan kriteria yang ditentukan. Ini ada left join atau left outer join dalam SQL digunakan untuk menggabungkan semua baris dari tabel kiri dengan baris yang cocok dari tabel kanan. Dan ada right join atau right outer join dalam SQL digunakan untuk menggabungkan semua baris dari tabel kanan dengan baris yang cocok dari tabel kiri. Selanjutnya poin keempat ada Sebentar Ki, query. kembali dulu ke slide sebelumnya. Ini Ini ada yang kurang dua ya, yaitu fungsi agregat max sama min. Fungsi agregat max itu menghitung nilai maksimum ya satu kolom. Lalu kalau minimum ya menghitung nilai minimum dari satu kolom. Oke. Next. Selanjutnya ada implementasi query di poin 4 ini. Yang satu ada where dan operator. Jadi dapat dilihat ada gambar yang diterapkan pada implementasi ini. Jadi ada select data pelanggan dengan nomor telepon tertentu. Ini dapat dilihat. Dan selanjutnya ada implementasi satu yang akan diserahkan kepada Pauji. Kepada Pauji kami persilakan. Oke, di sini ada implementasi menggunakan klausa where, order by, dan operator ya. Oke, di sini kita menggunakan select data mobil yang diproduksi sebelum tahun tertentu ya, diurutkan berdasarkan merek data descending. Jadi kita menggunakan order by ya, terus descending where juga betul. Oke, ini nih hasilnya. Coba jumki. Ya, jadi select pro mobil, semua mobil atau mobil ya, dimana tahun produksi kurang dari 2022. Order by, merek mobil, descending, jadi diurutkan cara descending. Oke, selanjutnya ada where dan operator between. Ini ada select data sewa dengan tanggal sewa antara dua tanggal tertentu. Oke, coba. Nah, select di semua sewa, where tanggal sewa between 2024 bulan 2 tanggal 1 lah. Selanjutnya ini hasilnya. Oke, tanggal sewa ya. Terus ada selanjutnya ada where dan operator in. Nah, select data mobil yang jenisnya adalah sedan atau SUV. Oke. Itu apa? Jum. Nah, select tuh dari from bintang from mobil, where jenis mobil, in sedan, SUV. Nah, jadi nanti akan ini hasilnya tuh ya. Oke, next. Oh, ini supaya kita bisa melihat perbedaan ya, untuk apa, melakukan yang proses yang kedua, yaitu yang ke BT apa, fungsi agregat ya. Agregatnya. Ya kan, fungsi agregat kalau nggak salah ada yang sama nilainya gitu. Seperti itulah. Jadi kita menambahkan satu data. Oke, next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Ricky. Oh, baik. Nah, terima kasih. Selanjutnya ada where, join, group by, mapping, order by, dan operator. Nah, ini adalah select data pelanggan yang memiliki lebih dari satu penyewa. Ada select ID mobil, terus merek mobil, ada count ID sewa, dan jumlah sewa dari from mobil yang M itu. Dan ada join sewa, ada ID mobil dan sebagainya. Kemudian ada where, order by, dan operator ascending. Select data pembayaran dengan total pembayaran lebih dari 800.000 ya, 8 juta ya. Diurutkan berdasarkan total pembayaran secara ascending atau dari kecil ke besar.
Nah, ini dapat dilihat select bintang itu keseluruhan dari tabel from pembayaran dengan total pembayaran lebih dari 8 juta order by total pembayaran scanning. Selanjutnya ada akunnya. Ini untuk menghitung jumlah total sewa. Dapat dilihat ini ada select account total sewa dari from sewa. Ada APG untuk menghitung rata-rata total pembayaran. Nah, ini query-nya. Jadi select APG total underscore pembayaran as rata-rata pembayaran dari from pembayaran. Ada sum untuk menghitung total harga sewa semua mobil. Nah, ini untuk menghitung harga totalnya. Select sum total underscore pembayaran dari as total pendapatan dari from pembayaran. Kemudian saya akan kembalikan kepada moderator, kepada Pak Uji, kami persilakan. Kemudian ada fungsi max ya. Ini untuk mendapatkan nilai maksimum dari kolom total pembayaran. Seperti lihat select max total pembayaran alias max pembayaran dari tabel pembayaran. Nah, ini max pembayaran, ini nilai maksimumnya ini berapa nih? 9.500.000. Iya. Oke, next. Nah, ini nilai minimumnya sama aja, tinggal ganti aja itu maksudnya jadi ini begini. Jadi itu harusnya minim diganti ya, maksudnya alias min pembayaran ya, maaf. Ini minimal pembayarannya berapa sih itu? Coba jumlah lagi. 5 juta. 5 juta ya. Oke, selanjutnya ada penamaan data lagi supaya kita bisa mengetahui ya perbedaan antara inner join, left join, dan right join ya. Jadi kita menambahkan data yang tidak ada kecocokan. Oke, ini datanya, query data untuk datanya. Oke, next. Oke, yang pertama ada inner join nih. Jadi inner join mengembalikan baris yang memiliki nilai yang sesuai di kedua tabel. Jika tidak ada yang sesuai akan diabaikan. Jadi artinya jika tidak ada kecocokan maka data itu tidak akan diambil, jadi diabaikan, dibiarin aja gitu. Jadi ini query ini hanya baris-baris yang memiliki nilai yang cocok dalam kedua tabel pelanggan dan sewa serta sewa dan mobil yang akan dimasukkan ke dalam hasil. Data yang tidak memiliki pasangan akan diabaikan dalam hasil query ini. Contohnya ya, tadi kan kita menambahkan beberapa data, intinya yang namanya itu Indriani, dia gak masuk karena dia gak punya kecocokan sama tabel lain, sama tabel yang di interjoin, tabel-tabel terkait kan. Oke, next. Oke, selanjutnya ada left join. Jadi left join mengembalikan semua baris dari tabel yang ditunjuk oleh kata kunci from dan baris yang sesuai dari tabel yang ditunjuk oleh kata kunci left join. Jika tidak ada pasangan yang sesuai, kolom dari tabel yang tidak memiliki pasangan akan memiliki nilai 0. Nah, jadi perbedaan dengan inner join, jadi kan inner join kalau gak ada kecocokan maka data tersebut tidak akan diambil atau ditampilkan, jadi diabaikan saja. Nah, kalau left join ditampilkan namun datanya itu nilainya 0. Nah, ini ada query-nya. Query ini mengambil data pelanggan, tanggal sewa, dan merek mobil. Ini menyakup semua data dari tabel pelanggan dan mencocokkan dengan data yang sesuai dari tabel sewa dan mobil. Jika tidak ada kecocokan di tabel sewa atau mobil, kolom dari tabel tersebut akan diisi dengan 0. Nah, jadi intinya semua tabel di bagian kiri dan tabel bagian kanan mencocokkan pada tabel bagian kiri. Dalam hal ini tabel bagian kiri akan tampil secara keseluruhan, dan jika tabel bagian kanan ada yang tidak cocok dengan tabel bagian kiri maka akan menampilkan tulisan 0. Oke, seperti gambar di bawah ini. Oke, hasil di bawah ini. Oke, next. Kemudian ada right join, mengembalikan semua baris dari tabel yang ditunjuk. Ini intinya kebalikannya dari right join ya. Nah, ini query ini itu ada query ya. Query ini mengambil nama pelanggan, tanggal sewa, dan merek mobil. Namun kali ini mencakup semua data dari tabel sewa dan mencocokkannya dengan data yang sesuai dari tabel pelanggan dan mobil. Jika tidak ada kecocokan di tabel pelanggan atau mobil, kolom dari tabel tersebut akan diisi dengan ini. Jadi intinya kebalikannya dari left join. Terus ini apa namanya, hasil dari itunya. Jadi oke. Baik, next.
Oke, sekian saja. Mungkin dalam penggunaan implementasi join antar table masih banyak ya, seperti self join, seperti full join, seperti masih banyak lagi. Cuman yang diperintahkannya kan cuma beberapa, jadi kami memakai cuma beberapa saja. Baik, terima kasih. Kami Pauji Jam Darmawan sama Rizky Firdaus Pamit undur diri. ya, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pasti